Saudaraku yang terkasih, setelah kita merayakan kelima minggu Prapaskah, maka hari ini kita mengenang Kristus yang menapaki kesengsaraannya untuk menebus umat manusia, yang secara liturgis disebut Minggu Sengsara. Melalui Minggu Sengsara ini kita hendak mengenang kembali misteri Paskah Kristus, yaitu kesengsaraan, kematian, dan kebangkitannya. Untuk mewujudkan misteri Paskah ini, Kristus telah memasuki kota Yerusalem. Karena itu, biarlah kita bersama sebagai gerejanya di dunia ini dimampukan untuk mengelukan Kristus melalui karya dan kasih kita dengan meneladani ketaatan Kristus menapaki kesengsaraannya. Kita padamkan cahaya lilin ini sambil menyadari bahwa Kristus mengosongkan dirinya dan taat hingga mati di atas kayu salib demi penebusan dosa kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, tolonglah kami mengelukan Kristus, Sang Juru Selamat, dalam kerendahan hati. Berikan juga kami kekuatan menjalani tantangan dan pergumulan hidup dengan meneladani kesengsaraan yang Kristus nyatakan, sehingga kami dimampukan merayakan Paskah sebagai perayaan kemenangan iman kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri dan dengan melambaikan daun palem ini, marilah kita menyambut kedatangan Sang Penebus kita dengan menyanyikan Hosana.
Ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Jemaat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Palmarum atau Minggu Palem. Dan daun palem ini mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan Yesus. Ketika Yesus dielu-elukan di sepanjang jalan menuju kota Yerusalem, dan orang-orang yang mengikut Yesus berteriak, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem sesungguhnya merupakan teladan Tuhan Yesus di dalam hal mengosongkan diri, ketaatan total kepada kehendak Allah, dan kesediaan memikul salib demi keselamatan manusia. Karena itu di sore hari ini kita mau belajar makna mengosongkan diri. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mau meneladani Kristus yang mengosongkan diri, sehingga Allah Bapa meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Segala kemuliaan bagimu, penebus. Bait kedua kita nyanyikan bersama-sama. Malaikat
Bapak Ibu yang terkasih, menyenangkan hati Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan kita, tentu menjadi sebuah kerinduan yang terdalam dari setiap kita. Namun di dalam kenyataannya, bukan apa yang baik, bukan apa yang menyenangkan Tuhan yang kita lakukan, tetapi apa yang jahat, apa yang mendukakan hati Tuhan, yang melukai hati sesama, itu yang kita perbuat. Karena itu di sore hari ini, mari kita menyatakan tobat kita kepada Allah dengan kesungguhan hati dan dengan hati yang hancur. Karena hati yang hancur tidak dianggap hina oleh Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi, menyatakan pertobatan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berdosa dan tidak layak datang ke hadapan-Mu. Dengan memandang karya kasih-Mu saja, kami berani datang kepadamu. Kemuliaan-Mu dalam penderitaan Kristus meneguhkan kami. Layakanlah kami ya Tuhan, menikmati dan menyatakan kehendak dan rencana-Mu. Kami nyatakan tekad tobat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan kasihani kami. Tuhan Yesus Kristus, Raja Damai, Engkau rela menderita seberat-beratnya demi keselamatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau rela dihina dan diperlakukan kejam agar kami dapat diselamatkan. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah rela menjalani jalan salib yang hina agar kami dapat hidup mulia dalam kemuliaan-Mu di sorga. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat yang kasih Tuhan, dengan berdiri, marilah kita menyatakan tekad pertobatan kita secara berbalasan.
Ya Tuhan, berilah kami keselamatan. Terberkatilah yang datang demi nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Saudaraku, mengikut Tuhan berarti menyangkal diri. Mengikut Tuhan juga berarti memikul salib. Inginkah kau ikut Tuhan? Jemaat yang perempuan saja. Bersama-sama. Ikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung. Baik, ketiga jemaat yang pria saja. Bersama-sama. Ikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung. Jemaat silakan. Sebuah persembahan pujian dari paduan suara GKI Kota Wisata. Tuhan berapa lama lagi?
Mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus sebelum memasuki pelayanan firman Tuhan. Di dalam minggu yang kami sebut sebagai gerejamu, Minggu Palmarum, kami ingin merasakan dan mengalami kembali peristiwa Kristus melalui kisah-kisah Injil, kisah-kisah Alkitab yang akan kami baca hari ini. Sehingga ketika kami keluar dari tempat ini nanti, kami akan membawa serta Kristus di dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Namun kami sangat sadar siapa diri kami yang memiliki kerinduan yang sedemikian hebat merayakan perjumpaan dengan Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, terbatas, dan manusia yang berdosa tanpa kecuali. Karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya oleh kuat kuasa-Nya kami dimampukan untuk dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui firman-Mu itu. Roh Kudus, kiranya oleh kuat kuasa-Nya menerangi setiap kami, sehingga pengalaman berjumpa dengan Kristus itu menjadi pengalaman kami semua di tempat ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan pertama, Yesaya 50 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang ke-9. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Demikian firman Allah. Syukur kepada Allah.
Pembacaan kedua, Filipi 2 ayat 5-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus pada petang hari ini diambil dari Injil menurut Markus. Kita membaca pasal 15 mulai dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Markus pasal 15 ayat pertama sampai 15. Pagi-pagi benar imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakatnya. Mereka membelenggu Yesus lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya pula kepadanya, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab? Lihatlah,
betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Telah menjadi kebiasaan untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu menurut permintaan orang banyak. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Maka datanglah orang banyak dan meminta supaya sekarang kebiasaan itu diikuti juga. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Jawab, "Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka." Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi katanya, "Salibkanlah dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia." Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Hosana. Mengosongkan diri diterjemahkan dari satu kata kenos, artinya membuat kosong atau menjadikan kosong. Sebuah spirit hidup Tuhan Yesus yang dipraktekkan tatkala Allah yang Maha Tinggi bersedia untuk turun menjadi manusia di bumi, bahkan menjadi seorang hamba. Kesediaan untuk turun, membungkuk dan merendahkan diri inilah sebuah praktek, sebuah wujud pengosongan diri Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Namun bukan hanya ketika ia turun, tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari Yesus, anak Allah itu, Allah yang telah menjadi manusia itu, terus-menerus mempraktekkan pengosongan diri ini menjadi sebuah cara hidup sepanjang ia masih ada di bumi ini. Menjadi seorang manusia. Mengosongkan diri berarti menaklukkan dan membatasi keinginan atau kepentingan pribadi, kepentingan diri. Bukan berarti supaya seseorang atau Yesus Kristus itu sendiri lalu hidup tanpa keinginan. Menjadi orang yang pasif,
menjadi orang yang tidak berbuat apa-apa lalu menyepi di tempat-tempat yang sunyi. Mengosongkan diri menjadi sebuah praktek cara hidup sehari-hari berarti menempatkan kehendak Allah di dalam kehidupannya seluas-luasnya dan seutuh-utuhnya. Ia mengosongkan dirinya, ia membatasi keinginan dirinya, ia membatasi kepentingan dirinya supaya ia mempunyai ruang di dalam dirinya ini, ruang yang sedemikian luas bagi kehendak Allah Bapa menjadi nyata di dalam hidupnya. Kehendak Allah Bapa untuknya adalah meneruskan keramah tamahan Allah kepada semesta, meneruskan keramah tamahan Allah Bapa kepada umat manusia di bumi ini. Ia harus rela mengosongkan dirinya supaya keramah tamahan Allah Bapa itu sungguh-sungguh memenuhi seluruh hidupnya, seluas-luasnya dan seutuh-utuhnya, sehingga di dalam kehidupan Kristus yang nampak, yang nyata, hanyalah keramah tamahan Allah Bapa bagi dunia ini. Pengosongan diri Kristus sebagai sebuah cara hidup di dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 ini dinyatakan di dalam dua peristiwa. Dua peristiwa yang sangat paradoks, yang bertentangan satu dengan yang lain. Pertama, ketika memasuki Yerusalem, yang dicatat oleh penulis Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Peristiwa di mana Yesus dielu-elukan bak raja, dipuja-puji. Dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang dicatat di dalam Injil Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15. Ketika Yesus dijadikan sebagai seorang tawanan yang harus menghadapi penghakiman massa di depan Pontius Pilatus. Mengapa leksionere menempatkan dua peristiwa yang paradoks di dalam Minggu Prapaskah yang ke-6, Minggu Palmarum yang saat ini sedang kita rayakan? Minggu ini kita hendak melihat secara jernih. Pertama, ketika Yesus disanjung, ketika ia dielu-elukan, ketika ia dipenuhi dengan puja dan puji sebagai raja yang menang, Yesus ternyata tidak mabuk oleh kekuasaan, tidak mabuk oleh sanjungan. Tatkala ia masuk ke kota Yerusalem, bahkan kemudian orang banyak itu bukan hanya memuja, memuji, mengelu-elukan, tetapi hendak menobatkan dia menjadi raja. Yesus tidak mabuk kekuasaan. Padahal secara politik Yesus memiliki segala legitimasi yang diperlukan untuk dia menduduki jabatan atau tahta tertinggi secara politik. Bukankah Yesus di dalam Injil juga dikisahkan sebagai anak Yusuf, garis keturunan Raja Daud? Jadi modal untuk menduduki jabatan politik itu kalau kita salah satunya punya trah, ya,
politik, dinasti politik. Kalau saya nih menjadi RI 1 sekarang, maka ada kemungkinan keturunan saya itu bisa juga menduduki jabatan-jabatan politik, bahkan mungkin nanti jadi RI 1 juga, ya kan? Sekarang saudara perhatikan, pemegang-pemegang otoritas politik di republik ini juga adalah mereka, walaupun dalam tanda petik ya kadang-kadang on juga sih, ya. Tapi karena garis keturunannya itu adalah garis dinasti politik, ya. Mungkin orang-orang Kapling Polri ada yang lebih jago, tapi nggak bisa, ya. Yesus juga bukan hanya mempunyai garis keturunan Raja Daud sebagai garis keturunan politik nomor 1 di Israel, tetapi ia juga mempunyai kekuatan, power yang luar biasa di tangannya. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, sakit apapun disembuhkan. Bahkan yang mati dibangkitkan. Orang Indonesia Timur mengatakan seng ada lawan. Tak ada yang bisa menandingi. Yesus juga memiliki popularitas yang luar biasa. Enggak perlu menyewa konsultan-konsultan politik, ya, untuk melakukan survei lalu kemudian menyebarkan opini-opini untuk menjadi opini publik. Tetapi Yesus sudah mempunyai popularitas yang luar biasa. Itu sebabnya kalau kita membaca Injil Markus pasal 11, ketika muridnya diutus untuk melepaskan keledai di sebuah perkampungan, cuman suruh ngomong aja, ntar kalau ada yang tanya kenapa Tuhan memerlukan, guru memerlukan, orang semuanya sudah tahu. Ia mempunyai popularitas yang luar biasa. Konon Jokowi itu menjadi RI 1 juga modalnya salah satunya karena populer, ya, karena menjadi sahabat media. Yesus juga memiliki basis dukungan massa yang luar biasa. Yang menyambut Yerusalem itu bukan cuma ngelambe-ngelambein palem yang kita tiru dengan ya seadanya begitu sekarang itu. Pada zaman dulu saudara-saudara, bukan cuma melambai-lambaikan, tetapi membuka baju, menghamparkannya di jalan rela hanya untuk diinjak tatkala Yesus itu lewat. Dukungan publik luar biasa. Jadi Yesus mempunyai cukup alasan untuk bertahta, untuk menerima tawaran menduduki jabatan raja di Yerusalem. Tetapi justru disinilah kata orang bijak, pencobaan yang sulit itu justru ketika pencobaan itu datang dalam wajah kemenangan. Karena itu kalau mau melihat manusia sesungguhnya siapa dia, lihatlah ketika dia menang, lihatlah ketika dia sukses, lihatlah ketika dia ada di atas, lihatlah ketika ada kekuasaan di tangannya. Jangan lihat ketika masih miskin, ya. Menurut penelitian, suami-suami yang selingkuh itu adalah suami-suami yang pada umumnya usianya ternyata populasinya itu pada umumnya usianya paruh baya kayak saya. Jadi saya itu punya kemungkinan selingkuh, saudara. Ya. Data ini menarik. Kenapa suami-suami laki-laki selingkuh
di usia paruh baya. Setelah diteliti, oh iya dong. Bukankah di usia paruh baya seperti saya ini, posisi itu sudah semakin stabil, ya kan? Bukan operator lagi Pak levelnya nih. GM, policy maker, ya kan? Tunjuk tanda tangan, ya toh, gitu toh. Kalau posisinya mapan, ya, ekonominya juga mapan, kan penampilan juga makin klimis. Wah. Pilihan-pilihan makin luas. Kalau dulu mau makan apa ya? Sekarang makan di mana kan gitu, ya tuh? Atau malah makan siapa hari ini? Sebab pilihannya makin banyak. Mempunyai ruang untuk memilih. Kalau dulu jangankan milih, baju ya itu-itunya doang, ya. Pagi dicuci, sore disetrika, ya. Tapi sekarang, saudara-saudara, ketika usia mapan, pilihan-pilihan makin luas. Bukankah manusia pertama juga jatuh dalam dosa? Bukan di tempat yang sulit, tapi di mana? Hah? Di mana? Baca Alkitab, di mana? Di Taman Eden, ya tuh. Di mana semuanya ada. Dia jatuh. Tatkala Yesus berada dalam situasi kemenangan, tatkala ia berada dalam situasi yang mengenakkan, menyenangkan, disitulah pencobaannya. Suami-suami yang gak tahan kemudian gagal setia, justru ketika situasi itu sudah enak, mapan. Kata nenek saya sih nggak tahu bener apa enggak sih, kayaknya sih bener. Kalau istri itu kesetiaannya diuji ketika suaminya sulit, ya kan? Karena itu kan banyak orang ngomong kalau perempuan tuh ada uang abang ku sayang, kalau nggak ada uang sepatu melayang kan gitu, ya. Tapi kalau suami-suami diujinya itu kesetiaannya justru ketika mapan. Jadi hati-hati. Yang punya suami ekonominya sudah mapan, posisinya sudah mapan, pulangnya suka telat, ya. Kemana nih? Buka cabang. Oh, kan mapan buka cabang, mengembangkan sayap. Tetapi Yesus di dalam posisi dia sebagai yang menang. Ia tidak menghentikan langkahnya di Yerusalem. Dia tidak berhenti di dalam tahta yang ditawarkan secara politik. Betapapun seisi dunia mencari itu, dia meneruskan langkahnya. Bukan berhenti di Yerusalem. Padahal episode berikutnya itu bukan episode kemenangan, tetapi episode yang akan dia masuki kalau dia masih meneruskan langkahnya adalah episode jalan salib yang mengantarnya ke Bukit Golgota. Pikul salib, bukan pikul duit, saudara-saudara. Banyak orang Kristen kan senang kalau suruh pikul duit. Tapi kalau pikul salib, nanti dulu lah, salibnya emas apa bukan, ya gitu toh. Episode berikutnya yang di depan matanya selepas dari episode Yerusalem adalah jalan salib. Disinilah kita melihat betapa ia rela untuk tetap mengosongkan diri. Sebab ia tahu tugasnya sebagai anak Allah adalah meneruskan keramah tamahan Bapa, bukan untuk menduduki tahta nomor 1 secara politik yang ditawarkannya kepadanya. Yang kedua, ketika keadaan sulit, tatkala ia harus rela menyerahkan diri untuk ditangkap,
ditawan, diolok-olok, dihakimi secara tidak adil, ia juga tetap memelihara ketaatan sebagai hamba Tuhan seperti yang digambarkan oleh sang nabi dalam Yesaya 50 yang kita baca tadi. Ia tetap merelakan punggungnya. Ia tidak menjawab, ia tidak membalas. Ia tetap harus rela karena dia tahu inilah tugas dari sang Bapa. Inilah yang harus dia lakukan supaya kehendak Allah itu seluas-luasnya dan seutuh-utuhnya dikerjakannya sampai selesai. Ia rela menerima berbagai perlakuan yang melukainya tanpa sedikit pun terpancing dan terprovokasi untuk menggunakan kekuatan yang ada di tangannya untuk membalas orang-orang yang telah melukainya. Kehendak Allah Bapa, yaitu supaya keramah tamahan Allah Bapa itu dinyatakan, tetap diberi tempat seluas-luasnya dan seutuh-utuhnya di dalam hidupnya. Inilah praktek pengosongan diri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam dunia sekarang ini spirit hidup mengosongkan diri, kenosis, amat diperlukan untuk menyelamatkan kehidupan di bumi ini. Agar ketika seseorang berada di dalam situasi kemenangan, ia tidak menjadi tamak, lupa diri, dan kemudian menjadi pemangsa bagi sesamanya. Bukankah dunia ini dikuasai atau dikendalikan oleh mereka-mereka yang menang? Kekayaan segelintir orang di muka bumi ini sama dengan 70 atau bahkan 90% biaya hidup orang semuka bumi ini. Hanya dikuasai oleh segelintir orang saja sebenarnya. Bukankah arah politik kita juga ditentukan oleh segelintir mereka yang menang? Oleh karena itu, dunia memerlukan contoh sekarang. Ketika seseorang berada di dalam situasi menang, seseorang tetap dapat memberi tempat kepada keramah tamahan Allah yang menyapa kehidupan, yang memelihara dan merawat kehidupan bagi manusia, bagi sesama, bahkan bagi semesta ini. Bukan menjadi pemangsa-pemangsa yang makin buas. Sebab ketika seseorang menang lalu kemudian tidak bersedia atau mampu mengosongkan diri, maka kemenangannya akan membuat menelan banyak yang kalah. Pemenang-pemenang di muka bumi ini bisa menjadi pemangsa yang luar biasa. Ya saudara, perhatikan aja contoh di DKI ini. Begal yang paling berbahaya itu bukan yang ada di jalanan itu, saudara-saudara. Tapi begal yang lebih mengerikan itu adalah ada di tempat-tempat di mana pemenang-pemenang yang katanya terhormat itu berada. Sekali nilep aja saudara-saudara, silumannya itu ternyata berapa? Yang diungkap oleh orang yang gak mau mulutnya, gak mau berhenti ngomong itu, si Ahok itu 12,1 triliun. Itu berarti 12.100 miliar. Kalau GKI Kapling Polri ini mau dijual, berapa saudara mau kasih harga? 100 miliar? Kecil kalau saya punya 12,1 triliun. Mungkin seluruh Kapling Polri ini bisa saya beli. Begitu banyaknya uang.
Sementara rakyat ada sekian banyak yang jumlahnya jauh lebih banyak dari yang mengisi gedung dewan sana itu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari saja itu tidak mudah untuk diperjuangkan. Dalam posisi kalah, spirit hidup mengosongkan diri ini juga tidak kalah pentingnya. Sebab di dunia ini kemungkinan untuk kita berada dalam posisi kalah itu selalu ada. Kemungkinan untuk kita mengalami peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, yang melukai, itu mungkin saja terjadi menghampiri siapa saja. Oleh karena itu spirit mengosongkan diri ini menjadi penting, seperti praktek hidup Kristus tatkala ia berada dalam posisi yang sulit. Ia tetap dapat meneruskan keramah tamahan Bapa, memberi tempat keramah tamahan Bapa itu di dalam hidupnya. Sebab kalau tidak, orang yang terluka, orang yang apalagi lukanya itu bukan luka fisik, tapi kalau sakitnya itu di sini, ya, juga bisa melakukan tindakan-tindakan yang amat mengerikan, bahkan di luar batas logika, nalar, kemampuan kita untuk mengertinya atau mencernanya. Ade Sarah beberapa waktu yang lalu dibunuh dengan sangat mengenaskan oleh mantan kekasihnya, ya kan? Kenapa? Bersama dengan teman perempuannya yang baru. Kenapa nih anak-anak? Itu kan baru anak pemuda begitu ya, dari remaja itu pemuda, bisa melakukan tindakan yang begitu sadis. Katanya sakit hati. Beberapa kasus kekerasan yang luar biasa terjadi, sekeluarga dibantai. Pelakunya siapa? Ternyata tukang yang dulu pernah kerja di keluarga itu. Setelah ditanya kenapa? Waktu kerja, wah dapat makian, dapat apa gitu ya. Sakit hati. Peristiwa pembunuhan yang juga sangat mengerikan, mutilasi yang beberapa waktu yang lalu itu mengebohkan Jakarta, yang ditaruh di mana? Metro Mini atau apa itu ya? Dikarungin. Pelakunya siapa saudara-saudara? Perempuan, ya, istrinya. Kenapa? Sakit hati. Suaminya dincel-encel, dicincang. Kok bisa? Itulah kekuatan sakit hati. Oleh karena itu sebagai murid-murid Kristus kita dipanggil untuk mengenakan spirit mengosongkan diri, supaya ketika kita berada dalam situasi yang sulit, bahkan mungkin terluka, kita ingat spirit kehidupan Kristus yang kita ikuti itu, supaya kita tidak menjadi pemangsa-pemangsa atau pelaku-pelaku kekerasan yang sangat mengerikan. Selamat meneruskan keramah tamahan Allah Bapa di muka bumi. Selamat mempraktekkan spirit mengosongkan diri di dalam kehidupan kita. Amin.
Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptis kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup. Silakan duduk. Persiapan perjamuan kudus. Pada hari Jumat 3 April 2015, kita akan merayakan perjamuan kudus Jumat Agung. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara? Dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara. Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus saudara mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus
yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 3 April 2015 mendatang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk undangan perjamuan di meja Tuhan. Karena melaluinya kami semakin nyata melihat belas kasih Allah Bapa, keramah tamahan Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tolonglah kami supaya kami datang dengan hati yang layak untuk meneruskan keramah tamahan Allah Bapa dimanapun kami berada. Saat ini kami berdoa untuk mereka yang menang di muka bumi ini, supaya mereka diberikan rahmat oleh Tuhan, diberikan hati yang bersedia untuk mengosongkan diri, supaya ketika mereka menang, mereka tidak menjadi pemangsa bagi yang lain, tetapi mereka dapat menjadi penerus keramah tamahan Allah di dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk mereka yang kalah, mereka yang berada dalam situasi yang sulit. Karuniai mereka juga rahmat Tuhan yang baru. Dan di tengah-tengah kesulitan mereka, biarlah mereka juga dikaruniai hati yang bersedia mengosongkan diri, sehingga mereka tidak mengatasnamakan kesulitan untuk melakukan tindakan-tindakan yang melukai banyak orang, mendatangkan luka bagi orang-orang di sekitarnya. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Karuniai pemimpin kami dengan kearifan, dengan spiritualitas hidup yang mengosongkan diri, supaya ketika di tangan mereka diamanahkan sebuah kekuasaan, mereka dapat mengelolanya untuk memperjuangkan kesejahteraan umum, keadilan sosial di negeri kami ini. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di pemerintahan. Engkau memberkati mereka dan menolong mereka untuk menjadi teladan di mana mereka ditempatkan. Bapa di surga, untuk jemaat Tuhan di tempat ini, berkat-Mu untuk mereka satu persatu, keluarga demi keluarga, rumah demi rumah, bersama dengan pelayanan jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah mereka semakin melihat dan merasakan betapa ajaibnya Tuhan yang memelihara dan merawat mereka hari demi hari. Kami berdoa jikalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Yang sedang bergumul, Tuhan menolong dan melawat mereka semuanya. Untuk acara-acara Paskah, masa raya Paskah, biarlah Tuhan menolong panitia, menolong setiap orang yang ikut serta di dalam mengelola pelayanan ini, sehingga pelayanan ini sungguh dapat meneruskan keramah tamahan Allah bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus
yang sudah mengajarkan kami berdoa. Umat Tuhan, ketika kita hendak memberikan persembahan, baiklah kita menyadari dan menghayati bahwa persembahan kita itu merupakan ungkapan kesediaan diri kita dalam mempersembahkan seluruh hidup kita bagi Kristus, sebagai ungkapan syukur kita yang terdalam atas persembahan seluruh kehidupan Kristus. Surat Kolose 3 ayat 23 menasihatkan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pujilah sumber hidupmu, sebagai lagu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bersama-sama kita lakukan
Dengan berdiri, marilah kita menyanyikan lagu ini bait yang keempat. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah, bagaimanakah kami dapat mengucap syukur kepadamu atas setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, bahkan kasih setia-Mu yang selalu baru setiap pagi di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur untuk karya keselamatan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu yang begitu agung yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, pada sore hari ini kami membawa ungkapan syukur kami kepadamu di dalam kerendahan hati dan di dalam ketulusan. Pakailah persembahan ini Tuhan, ubahkanlah menjadi karunia yang hidup, agar persembahan ini sungguh-sungguh dapat digunakan untuk semakin mempermuliakan Tuhan, semakin meninggikan nama-Mu di muka bumi ini. Tuhan, berkati juga untuk setiap anak-anak-Mu, agar dapat dengan hikmat Tuhan menata persembahan ini, dipakai dengan penuh tanggung jawab, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh dapat digunakan dengan penuh hikmat dari Tuhan. Tuhan, anugerahkanlah kepada kami juga hati yang juga mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi saluran berkat buat sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan sebagai lagu tekad kita mengikut Tuhan sepanjang hidup kita. Bersama-sama. Aku ikut dan menyangkal diri
Jemaat Tuhan, kini pulanglah dalam damai sejahtera dan nyatakanlah hidup sesuai dengan buah pertobatan dimanapun kita berada. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Hosiana.